Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham fenomenal ya. Karena kalau teman-teman cek, saham ini sebelumnya adalah saham gocap ya, saham 50-an yang tertidur cukup lama, hampir satu tahun lebih ya. Kemudian beberapa hari ini mulai bergerak naik arah beberapa kali ya, seperti itu. Mungkin teman-teman sudah tahu saham ini adalah Kars Industri dan Perdagangan Bintrako Dharma Tbk yang hari ini tanggal 25 Agustus 2022 mengalami kenaikan ya 10% atau arah, karena dia papan akselerasi ya 10% ya. Beberapa hari dia mengalami kenaikan juga 10%-an seperti itu. Apakah akan melanjutkan kenaikan? Kemudian kenapa saham ini bisa, yang tadinya saham 50-an sekarang mulai bergerak kembali hingga arah beberapa kali? Simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat kawan-kawan yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, seperti yang tadi saya singgung di awal, bahwa saham ini adalah saham Kars yang kalau teman-teman cek selama beberapa tahun ke belakang ini cenderungnya dia mengalami downtrend parah, kemudian sempat tertidur di 50-an cukup lama, setahun lebih ya. Seperti itu. Kemudian kalau teman-teman cek 3 atau 4 hari ke belakang saham ini mulai bergerak hingga arah seperti itu. Dan arahnya pun dia karena akselerasi ya, dia 10% seperti itu. Nah, kalau teman-teman cek hari ini tanggal 25 Agustus dia juga naik 10% ke level 66 ya. Seperti itu. Nah, kalau dilihat posisi EMA 50 maupun EMA 200 ini karena dia sebelumnya tertidur jadi ya masih cukup pendek ya di 51, 50 seperti itu. Jadi tidak bisa dianalisa berdasarkan EMA 50. Tetapi kalau teman-teman lihat garis MACD ini jelas mengarah ke atas, ada indikasi untuk melanjutkan kenaikan. Tetapi mungkin teman-teman bertanya, kalau seandainya bisa masuk sekarang, apakah bisa? Kalau mungkin untuk fast trade atau teman-teman yang disiplin cut loss itu mungkin masih bisa ya, karena potensi untuk dibawa naik masih terbuka seperti itu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang teknikalnya, kita cek dulu beritanya ya. Kenapa sih saham Kars ini mengalami kenaikan? Nah, penyebabnya adalah kinerja yang moncer di tahun atau di semester pertama tahun 2022. Buat teman-teman yang belum tahu, Kars ini bergerak di bidang apa? Dia adalah dealer mobil Toyota untuk wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ya, di bawah bendera Nasmoko ya. Kemudian beritanya keluar bahwa kinerjanya untuk semester 1 tahun 2022 mengalami kenaikan, yaitu yang sebelumnya dia rugi sekarang mencatatkan laba seperti itu. Kemudian secara penjualannya pun kalau teman-teman lihat penjualannya itu naik 22,87% dibandingkan dengan semester 1 tahun 2021 seperti itu. Jadi kinerjanya cukup oke, kemudian pendapatannya naik, labanya naik seperti itu. Nah, tetapi teman-teman perlu cermati bahwa kenaikan harga ini ya, kenaikan harga saham yang tadinya dia saham 50-an sekarang menjadi bergerak di 66. Ini ada keluar berita bahwa Trimegah Sekuritas atau TRIM jual 466,28 juta saham Kars. Jadi kenaikannya tersebut disertai dengan penjualan oleh salah satu pengendalinya. Jadi
Trimegah Sekuritas ini salah satu pengendali dari saham Kars. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita coba simak beritanya ya. PT Trimegah Sekuritas Indonesia atau TRIM melepas saham PT Industri dan Perdagangan Bintrako Dharma atau Kars. Ya. TRIM menjual saham Kars di tengah kebangkitan saham Kars dari level gocap alias 50-an. Berdasarkan transaksi, TRIM melepas saham Kars sebesar 466.282.100 lembar saham. Transaksi ini tertuang dalam data investor dengan kepemilikan saham di atas 5% yang tercatat di Konsudian Sentral Efek Indonesia KSI per tanggal 23 Agustus 2022. Jadi tanggal 23 ketika dia mulai naik itu mulai dijual ya, seperti itu. Nah, dengan demikian, proporsi kepemilikan TRIM di Kars menurun dari semula 2 miliar ya, 2.676.782.515 saham ya, atau setara dengan 17,85% saham menjadi 2.210.500.415 saham atau setara dengan 14,74%. Seperti itu. Jadi kenaikannya disertai dengan penjualan saham oleh pemegang sahamnya eksis ya, seperti itu. Nah, kita kembali ke chartnya. Apakah TRIM jualan saham di tengah kenaikannya itu menandakan positif atau negatif? Kalau dilihat posisinya sekarang itu masih 50-50 ya. Kenapa? Sentimen positifnya kinerjanya moncer, kemudian labanya naik, itu menjadi katalis positif untuk Kars. Kemudian dengan penjualannya itu bisa dilihat ada dua sisi ya, bahwa pengurangan kepemilikan ke masyarakat umum atau aksi profit taking karena memanfaatkan momentum, seperti itu. Kalau hanya memanfaatkan momentum, maka ketika nanti harga sahamnya turun kembali, maka TRIM akan mengambil buyback kembali, seperti itu. Tetapi kalau dia misalnya memang tujuannya adalah untuk melepas saham ke masyarakat, maka ini teman-teman perlu waspada. Kenapa? Takutnya ketika sahamnya dilepas ya, harganya masih naik tetapi direspon pasar dengan FOMO, teman-teman beli, kemudian ketika dia kiranya sudah cukup ya, pemegang saham existingnya sudah cukup jualannya, maka dia stagnan, maka harganya akan dibawa turun kembali, seperti itu. Kita coba cek bandar detektornya ya untuk Kars. Ini jelas distribusi ya, karena buyernya 47 sedangkan yang seller 29. Jadi kenaikannya ini disertai dengan distribusi oleh siapa? Oleh KI, LG, Aset, AU, DH, seperti itu. Jadi apakah bisa entry sekarang? Saya kembalikan ke teman-teman. Kalau teman-teman bisa manfaatkan untuk scalping, manfaatkan momentumnya, mungkin masih bisa. Tetapi kalau seandainya dan pastikan disiplin cut loss ya. Takutnya teman-teman tidak cut loss, kemudian dia masih kemungkinan besok akan naik, masih akan naik, tertahan seperti itu dan kembali ke 50-an atau tertidur lagi akan susah, seperti itu. Jadi pertimbangkan saja. Kalau misalnya mau, saya akan bantu untuk analisakan ya. Di sini ada support psikologis ya di level 60 seperti itu. Jadi kalau menurut saya selama Kars ini bertahan di atas level 60 ya, maka cukup menarik, teman-teman bisa manfaatkan untuk scalpingan, untuk fast trade itu masih mungkin. Tetapi untuk hold, karena potensi menurut saya perlu analisa lebih dalam ya. Apakah kenaikannya itu hanya sementara, kemudian penjualan dari saham pengendali dalam hal ini Trimegah Sekuritasnya hanya sementara, memanfaatkan momentum, atau memang tujuannya harganya sengaja diangkat karena dikeluarkan berita kinerjanya bagus, dimanfaatkan untuk jualan, kemudian masyarakat sudah punya lebih banyak,
ya, maka tidak ada kepentingan lagi di sana, maka harganya dibiarkan turun kembali seperti itu. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.